Halo everyone, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Back with me Wulan Rukmana and welcome to PPKN. Paling penting kalian nonton. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi berasal dari dua kata, ide dan logos. Ide artinya adalah gagasan atau cita-cita, sedangkan logos artinya adalah pengetahuan. Jadi, ideologi adalah ilmu tentang pengetahuan atau gagasan atau cita-cita. Sederhananya, ideologi adalah suatu tujuan atau cita-cita dari suatu bangsa. Kalau kalian bertanya, apakah semua bangsa punya ideologi? Jawabannya pasti punya. Karena semua bangsa atau negara pasti punya tujuan. Yang jelas, ideologi antara negara yang satu dan negara yang lain pasti berbeda. Ibaratnya seperti kalau di manusia, kalian punya cita-cita. Cita-cita antara satu orang dan satu orang yang lainnya belum tentu sama. Misalkan, saya dan kamu memiliki cita-cita yang serupa, yaitu ingin menjadi seorang dokter. Tetapi, tujuan kita dalam cita-cita tersebut belum tentu 100% sama. Misalkan, saya ingin menjadi dokter yang disegani banyak orang, karena prestis, karena mungkin kedudukan dokter di masyarakat itu tinggi, dan bisa membuat saya cepat kaya. Sedangkan kamu mungkin ingin menjadi dokter karena ingin membantu umat manusia. Who knows, siapa yang tahu? Jadi, ideologi antara satu negara dan negara yang lain itu berbeda, ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut oleh bangsa tersebut. To make it clear, setiap ideologi memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi realitas, yang kedua adalah dimensi idealisme, dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Mari kita kaitkan dengan Pancasila. Dimensi realitas. Apakah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila telah sesuai atau berasal dari negeri ini sendiri atau dari bangsa ini sendiri? Cek, jawabannya iya. Karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah ada dari zaman nenek moyang kita dahulu dan memang diambil dari nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, dimensi idealisme. Apakah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini sudah mencerminkan harapan dari masyarakat yang ada di Indonesia? Jawabannya iya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia mana sih yang mau hidup terinjak-injak dan terdiskriminasi? Lo bilang deh sama gue, ada nggak yang mau kayak gitu? Kalau ada pasti parah banget, sumpah. Yang kedua, nilai persatuan misalkan. Di tengah masyarakat yang beragam seperti ini, manusia mana yang tidak menginginkan persatuan? Apakah semua ingin tercerai-berai? Sudah pasti tidak. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Apakah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman? Jawabannya absolutely yes. Kita ambil contoh yang paling gampang dari nilai ketuhanan. Dari zaman dahulu kala, ketika nenek moyang kita masih menganut animisme dan dinamisme, di mana mereka masih menyembah pepohonan, dan berganti menjadi zaman Hindu, Buddha, Kristen, sampai Islam, semuanya masih percaya bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari umat manusia. Mungkin Tuhannya berbeda-beda, namanya saja yang beda. Tapi intinya satu, nilai ketuhanan itu masih tetap ada. Nah, berdasarkan hal-hal yang telah saya jelaskan tadi, ideologi Pancasila bersifat terbuka dan juga subjektif. Terbuka karena nilai-nilai yang ada di dalam ideologi Pancasila itu berasal dari bangsa kita sendiri. Dan subjektif karena hanya bisa diterapkan di Indonesia. Bayangkan jika tiba-tiba negara Korea Utara menganut ideologi Pancasila
dengan karakteristik orang-orang yang seperti Bapak Presiden Kim Jong-un, apakah menurut kalian ideologi ini bisa diterima? Tentu tidak. Pancasila sebagai ideologi tentu bukan tanpa fungsi. Fungsi dari ideologi Pancasila diantaranya adalah sebagai sarana pemersatu bangsa. Kita analogikan ke analogi yang paling sederhana. Misalkan, kalian punya 1 atau 2 orang teman yang super duper rese, dan kalian sama sekali tidak suka dengan anak tersebut. Tapi kemudian kalian terpaksa harus satu tim dengan anak tersebut dalam sebuah perlombaan. Mau tidak mau, kalian akan mengesampingkan rasa tidak suka kalian karena kalian punya satu tujuan yang sama, yaitu menang. Sama halnya dengan ideologi Pancasila. Jika kalian bertanya, ideologi itu boleh diganti tidak sih? Jawabannya tidak boleh. Tapi jika kalian bertanya, apakah ideologi bisa diganti? Jawabannya bisa. Hanya saja dengan segala macam konsekuensinya. Jika suatu negara ideologinya berubah, maka secara otomatis negara tersebut juga harus dimulai dari awal lagi, alias negaranya bubar. Oh iya, selain dijadikan sebagai ideologi bangsa, Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Apakah pandangan hidup bangsa itu? Akan kita bahas di next video. So, see you on next PPKN section. Jangan lupa, jika kalian masih belum memahami konteks yang telah kita bicarakan tadi, kalian bisa tonton lagi, dan lagi. Karena ini adalah PPKN, alias paling penting kalian nonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe.